Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat gereja GCC, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Saya mengucapkan Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada di minggu keempat, minggu terakhir di bulan Juni. Tanpa terasa Tuhan menyertai kita melalui minggu pertama, Tuhan menyertai kita melalui minggu kedua, Tuhan menyertai kita melewati minggu ketiga, dan pada malam hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Juni. Di hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, dan bulan ke depan, saudara dan saya akan memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Saya percaya, saya imani, bulan ini akan menjadi bulan berkat, bulan kemenangan, bulan sukacita, bulan kekudusan, bulan penuh dengan anugerah, penyertaan Tuhan, keberhasilan, peningkatan, kelimpahan, kesehatan, dan keintiman kita bersama dengan Tuhan. Dan kita tetap imani dan percayai Bapak Ibu Saudara bahwa tahun 2022 ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Puji Tuhan, malam hari ini saya mengadakan siaran langsung, siaran ibadah live dari kediaman rumah saya yang senantiasa selalu saya pakai untuk ibadah kabar baik dan juga doa pemulihan dan juga doa pemulihan wanita. Selamat malam semua jemaat-jemaat Tuhan Yesus Kristus yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, yang ada di Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, Cikampek, dan kita berekspan lagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada di luar kota Jakarta, seperti di Manado, seperti di Makassar, seperti di Kota Malang, Ponorogo, Solo, Nganjuk, Ngawi, Seragen, dan yang ada di Sumatera, Ujung Pandang. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur, NTT, NTB, Papua, Ambon, Nabire, Jayapura, dan di seluruh tanah air Republik Indonesia, Kendari, Palangkaraya. Selamat malam semua. Saya mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Saudara boleh bergabung kembali. Saya percaya malam hari ini adalah malam berkat, malam sukacita, malam lawatan, malam di mana hidup saudara dan saya menerima anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah melalui doa kita bersama pada malam hari ini, melalui kebenaran firman kabar baik, dan juga melalui seluruh rangkaian ibadah ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat malam juga saya ingin menyapa bukan saja mereka yang ada di tanah air Republik Indonesia ini, tapi saya juga ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan Yesus Kristus yang ada di Malaysia, di mana di dalamnya ada Johor, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Kuching, dan juga Penang, dan daerah-daerah Malaysia lainnya. Dan juga saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Singapura, yang ada di Timor Leste. Puji Tuhan. Doakan kelak saya bisa pergi ke Timor Leste, ke negara saudara, untuk beribadah bersama-sama, berdoa, dan menyatakan kuasa serta mujizat Tuhan di negara Timor Leste, Bapak Ibu Saudara ya. Dan juga saya ingin menyapa buat teman-teman yang ada di Bangkok, yang ada di Kanada, yang ada di Amerika, Los Angeles, Irlandia, Norwegia, Korea, Turki, dan di negara-negara lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan masih tetap setia teman-teman yang dari Inggris, puji Tuhan. Shalom semua. Ini katanya yang dari Inggris ini orang-orang dari Timor Leste yang tinggal dan bekerja di Inggris, dan yang mereka bukan satu kebetulan melihat siaran langsung live di malam hari ini. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Selamat malam. Dan juga teman-teman yang ada di Facebook Pastor Verona Official. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati hidup kita bersama. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya berbicara tentang Tuhan yang dekat.
Di ibadah Minggu Anugerah yang pertama, tadi pagi pukul 8.30 yang online, saya berbicara tentang Tuhan yang dekat. Dan malam hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbeda, yang pasti akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pastor Verona ingin menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung, silahkan bagikan siaran langsung ini. Siaran langsung ini di malam hari ini disiarkan secara live, dan saudara bagikan di grup-grup WhatsApp, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan di grup-grup teman-teman keluarga Handai Tolan, sehingga mereka semua dapat diberkati lewat ibadah ini. Sekali lagi, bagikan siaran langsung ini, dan mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melewati minggu pertama, kedua, ketiga, dan kami masuk di minggu keempat, di minggu terakhir ini. Kami yakin dalam nama Yesus, Tuhan terus beserta kami, membimbing kami, menyertai kami, menolong kami, dan menyatakan anugerah-Mu bagi hidup kami untuk selama-lamanya. Kami akan mengakhiri tahun 2022 ini dengan peningkatan dan kelimpahan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memasuki tahun 2023, tahun depan, dengan tahun di mana Tuhan memberikan kami the sign and glory with Holy Spirit. Tahun bersinar dan kemuliaan bersama dengan Roh Kudus. Tuhanlah yang menjadi segalanya dalam kehidupan kami. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya. Baik kami yang ada di Facebook ataupun di YouTube, kami malam hari ini sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata melalui doa-doa kami di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sekali lagi saya mengucapkan shalom, selamat malam semua. Jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Saudara yang dari Indonesia ataupun dari Malaysia, Timor Leste, selamat malam. Tuhan memberkati kita. Dan untuk pokok doa yang pertama, saya digerakkan Tuhan apabila Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah di bagian tulang dan syaraf. Tulang dan syaraf, tulangnya bermasalah, baik itu lutut, kaki, tangan, ataupun pundak, punggung, dan pinggang yang tulangnya bermasalah dan juga syarafnya bermasalah. Mungkin syaraf kejepit, syaraf urat, dan lain sebagainya. Izinkan malam hari ini saya berdoa buat rekan-rekan sekalian, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Mari kita berdoa, letakkan tangan kananmu di bagian tulang yang sakit, di bagian syaraf yang sakit, di bagian otot yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan secara live di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan mereka yang sedang mengalami sakit tulang bermasalah di bagian-bagian tulang kami manapun, dan juga otot, syaraf, darah, dan urat. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan merdekakan kami. Kami yang salah urat, syaraf kejepit, otot bermasalah, tulang yang kropos, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan malam hari ini juga. Kami disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, Tuhan menyembuhkan setiap tulang-tulang yang sakit. Tuhan menyembuhkan setiap otot-otot yang bermasalah. Tuhan menyembuhkan setiap syaraf-syaraf yang bermasalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Di malam hari ini juga, ketika saya berdoa buat tulang dan otot, saya mendapatkan satu penglihatan dari Tuhan tentang seorang wanita yang sedang bermasalah dengan kandungannya. Kandungannya mengeluarkan flek-flek darah seperti itu. Bukan udah mau melahirkan ya, tetapi ini masih muda kandungannya, tapi mengeluarkan flek-flek darah. Saya ingin berdoa agar kandungan bayi dalam kandunganmu benar-benar dilindungi dan ditolong oleh Tuhan, dan bayimu akan lahir secara normal
tidak keguguran. Dan saya juga ingin berdoa buat setiap peranakan-peranakan yang bermasalah. Mungkin peranakan saudara turun bermasalah, posisinya geser kanan atau kiri, atas bawah. Saya ingin berdoa khusus buat wanita-wanita yang kandungannya bermasalah, yang peranakannya bermasalah, yang sedang mengandung. Saya ingin berdoa agar kandungan saudara dipulihkan oleh Tuhan, agar kandungan saudara mengalami pemulihan dan lawatan Tuhan. Letakkan tangan kananmu di bagian kandunganmu. Saudara yang sedang hamil, letakkan tangan kanannya. Tapi kalau bayinya meronta-meronta, jangan kaget ya. Biarkan bayimu dari sejak kandungan diurapi oleh Roh Kudus. Dan peranakan-peranakan akan disembuhkan oleh Tuhan. Letakkan tangan kanan ataupun kiri di bagian kandungan seperti ini, di perut. Ya, saya akan mulai berdoa. Malam hari ini Bapak, aku berdoa buat jemaatmu, khususnya wanita-wanita yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official, yang sedang menyaksikan ibadah ini secara live, secara langsung, dimanapun mereka berada. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, peranakan-peranakan mereka yang bermasalah, yang turun, posisinya berganti, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan posisinya normal kembali. Dan aku berdoa ya Tuhan, untuk semua jemaat wanita yang sedang mengandung, namun kandungannya bermasalah, mengalami flek darah merah dan lain sebagainya. Aku berdoa, aku tolak setiap roh keguguran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa, tidak berkuasa, tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kandungan-kandungan dijamah Tuhan. Anak-anak dalam kandungan diurapi. Tidak akan pernah terjadi keguguran. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Dan peranakan-peranakan yang sakit, malam hari ini Tuhan kembalikan normal. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin berdoa buat keluarga dan rumah tangga Bapak, Ibu, Saudara. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini sedang anniversary pernikahan, saya ucapkan happy anniversary, wedding anniversary yang Bapak, Ibu, Saudara sedang rayakan pada saat-saat ini, di malam hari ini. Izinkan saya berdoa untuk suami-suami, untuk istri-istri, untuk mertua, untuk ipar, khususnya untuk anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa buat keluarga rumah tangga kita. Malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, aku berdoa buat keluarga rumah tangga orang percaya yang sedang menyaksikan dan beribadah secara langsung di ibadah Facebook ataupun di YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami berdoa. Keluarga kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Mertua dan menantu saling mengasihi. Ipar dengan ipar saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, sehingga keluarga kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Boleh hidup dalam kasih Tuhan. Boleh hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Setiap roh perceraian, roh guna-guna, setiap roh yang bukan berasal dari Tuhan, roh adu domba, roh kekerasan dalam rumah tangga, roh tidak bertanggung jawab, roh perselingkuhan, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga jemaatmu, siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati, mertua-mertua diberkati, menantu-menantu diberkati, ipar-ipar diberkati. Semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang unggul, yang cerdas, yang berprestasi. Terima kasih Tuhan. Kekerasan dalam rumah tangga aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Perselingkuhan aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh perzinahan kami hardik kuasanya dalam nama Yesus. Tidak ada di keluarga rumah tangga kami. Bahkan keluarga rumah tangga kami mengalami sorga sebelum kami ada di sorga. Sehingga pada akhirnya kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga rumah tangga orang percaya yang menyaksikan siaran langsung di malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang ada di Facebook, yang ada di YouTube,
Shalom semua yang baru bergabung, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung, boleh beribadah malam hari ini secara live, dan tidak kebetulan saudara ada di siaran langsung ini. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, handetolan, keluarga, rumah tangga, dan lain sebagainya. Bagikan, karena saya akan terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Yang di Indonesia silakan bagikan siaran langsung ini. Yang di Manado, di Makassar, Kendari, Malang, silakan bagikan. Yang di Malaysia, yang di Timor Leste, silakan bagikan siaran langsung ini ke banyak orang mungkin, sehingga mereka diberkati lewat siaran langsung ini. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin berdoa untuk ekonomi dan keuangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini juga aku berdoa buat ekonomi dan keuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keuangan kami diberkati Tuhan. Ekonomi kami diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, setiap dagangan, bisnis, usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati. Dan apa saja yang kami lakukan bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, toko-toko yang sepi, Tuhan berkati. Warung-warung yang sepi, Tuhan berkati. Bisnis-bisnis yang sedang macet, Tuhan berkati. Mereka yang sedang jual-jual tanah, rumah, properti, Tuhan berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Malam hari ini, kalau ada di antara ibu-ibu ataupun bapak yang anaknya sedang sakit, kita juga akan berdoa buat anak-anak dari Bapak Ibu Saudara, sehingga anak-anak Bapak Ibu Saudara dijamah disembuhkan Tuhan secara sempurna. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah boleh bergabung di siaran langsung pada malam hari ini. Ibadah ya, kita beribadah malam hari ini. Memang ibadah kita agak unik Bapak Ibu Saudara, menyapa, langsung berdoa dan dengar firman, tetapi itu tidak mengurangi kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi bagi hidup saudara dan hidup saya. Ada banyak ratusan mujizat, ada banyak ribuan mujizat juga terjadi, baik ibadah online seperti ini ataupun ibadah tatap muka. Tadi pagi ibadah tatap muka dihadiri ratusan orang, gereja penuh saudara. Gereja JCC dipenuhi banyak jiwa-jiwa yang jam 10 dan juga jam 5 sore dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang online pada malam hari ini, jangan kecil hati, saya juga akan terus berdoa buat pemulihan dan kesembuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami keterikatan, dan sedang mengalami kelemahan, izinkan Roh Kudus malam hari ini menjamah, menyembuhkan, memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara. Baik saudara yang ada di Facebook ataupun saudara yang ada di YouTube, yang sedang beribadah secara live di malam hari ini, di minggu keempat, minggu terakhir ini. Izinkan Tuhan mencabut, sehingga saudara memasuki minggu dan bulan yang baru. Saudara dengan keadaan sehat, saudara dengan keadaan kuat, saudara tidak lemas-lemas lagi, dan saudara dalam anugerah Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan lemas, dan izinkan Tuhan menjamah dan memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara mulai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, mungkin sedang lemah, mungkin sedang terikat, mungkin sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah kami masing-masing, atau di kontrakan atau di kos-kosan. Kami percaya Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan orang sakit dijamah dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami imani apa kata firman-Mu. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat secara sakit penyakit. Segala kelemahan tubuh
tubuh, segala sakit penyakit, segala keterikatan, segala kelemahan. Aku harus dikuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Yesus mulai malam hari ini. Keluar dari tubuh kami. Paru-paru disembuhkan, jantung disembuhkan, ginjal disembuhkan, miom, vertigo, stroke disembuhkan, sakit gigi disembuhkan, bahkan ginjal bermasalah disembuhkan, lambung disembuhkan, bahkan sakit kelamin disembuhkan, kanker, tumor, miom, kista, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Jamah sembuhkan Tuhan, jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi kita semua yang baru bergabung. Puji Tuhan, selamat malam. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, keluarga, handetolan, teman, dan grup-grup rohani lainnya. Silakan bagikan karena kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berbicaralah ya Tuhan, malam hari ini kami siapkan hidup kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran kabar baik di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan firman kabar baik. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita taruh tangan kanan kita di dada seperti ini dan sama-sama ikuti doa saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Di malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan akan berbicara tentang berharga di mata Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Ayo jangan lemas-lemas, semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Timor Leste, di negara-negara lain, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Amin. Keluarga saya berharga di mata Tuhan. Rumah tangga saya berharga di mata Tuhan. Amin. Imani, yakini, percayai bahwa hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 bagian A. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 3, ayat ke-16 bagian A. Dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bayangkan saudara,
Tuhan jadi sama seperti kita manusia, dan dia bukan hanya menjadi manusia, tetapi dia mau menyerahkan nyawanya hanya bagi hidup saudara dan saya. Kita yang berbuat salah, Tuhan yang harus menerima hukumannya. Kita yang berbuat dosa, Tuhan yang harus menanggung hukuman kematiannya. Kita yang berzina, kita yang selingkuh, kita yang ngelawan, kita yang korupsi, kita yang memberontak, kita yang melakukan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Yesus yang mau menanggung seluruh pelanggaran dan kesalahan kita. Yang setuju katakan terima kasih Yesus. Amin. Saudara dan saya hari-hari ini harus menyadari bahwa betapa Tuhan begitu sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Malam hari ini melalui mulut perkataan bibir saya sebagai anak Tuhan, dan kita semua anak Tuhan tentunya, dia sedang ingin mengingatkan Yesus sangat mencintai hidup saudara. Yesus sangat mengasihi hidup saudara. Hidup saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan cinta kita sampai dia rela mati di atas kayu salib. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk menghukum dan membinasakan manusia. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan datang ke dunia. Ayo semua sama-sama katakan dengan saya, Tuhan datang ke dunia bukan untuk menghukum dan membinasakan manusia. Justru sebaliknya, Tuhan datang ke dunia untuk mencari manusia yang tersesat dan terhilang. Suami kita yang sedang main dengan perempuan lain, itu yang dicari Tuhan. Istri kita yang sedang selingkuh dengan berondong, itu yang dicari Tuhan. Rumah tangga kita yang di ujung perceraian, itu yang dicari Tuhan. Anak-anak kita yang sedang pacaran sama orang gak seiman, anak-anak kita yang sedang hidup dalam narkoba, anak-anak kita yang sedang terjerat dengan seks bebas, itu yang dicari Tuhan. Suami kita yang sedang korupsi mungkin, kita yang hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan, kita sedang dicari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya dicari Tuhan. Mungkin saudara takut ya dicari Tuhan ya. Mungkin ada di antara kita, waduh, saya dicari Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ingin hukum saya nih. Jangan-jangan Tuhan ingin marahin saya nih. Jangan-jangan Tuhan ingin lempar saya ke neraka. Tidak, saudara. Tuhan cari kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu kita berbuat dosa. Tuhan tahu kita melanggar firman-Nya. Tuhan tahu kita kasar dengan istri. Tuhan tahu kita melawan dengan orang tua. Tuhan tahu kita sering kasar dengan anak buah di kantor. Tuhan tahu kita sering melawan gembala jemaat kita. Tuhan tahu hidup kita sering kali menjadi batu sandungan. Tapi dia datang bukan untuk menghukum kita. Dia datang untuk menyadari kita bahwa apa itu yang sudah kita kerjakan adalah perbuatan yang di luar kehendak-Nya. Semua yang sudah kita lakukan, melukai suami, melukai istri, melukai hati orang tua, melukai hati anak-anak, melukai hati gembala, melukai hati pelayan, itu melukai bukan hanya hati-hati mereka yang kita lukai, tapi juga melukai hati Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan membalas kejahatan kita dengan kasih-Nya. Tuhan membalas kejahatan kita dengan anugerah-Nya. Tuhan membalas kejahatan kita dengan cintanya yang murni. Yang setuju katakan terima kasih Yesus. Amin. Saudara yang di Malaysia, saudara yang di Singapura, saudara yang di Timur Leste, saudara yang di Inggris, dengar baik, Tuhan Yesus cinta saudara. Dengar baik, Tuhan Yesus sayang saudara. Yang mau saudara dan saya binasa, yang mau saudara dan saya terluka, yang mau saudara dan saya rumah tangganya bercerai, itu bukan Tuhan, tetapi setan, saudara. Setan mau lihat hidup kita hancur berantakan. Setan mau melihat hidup kita masa depannya tidak memiliki harapan. Setan mau melihat anak-anak kita jatuh dalam narkoba. Setan sangat mau melihat anak-anak kita hidup dalam seks bebas, akhirnya hamil di luar nikah dan mengaborsi. Ini kemauan setan. Tapi kemauan Tuhan mengubah hidup kita menjadi sama seperti pribadi Kristus Yesus. Yang setuju katakan haleluya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini pesan Tuhan sangat jelas. Dia datang ke dunia mencari hidup kita. Tapi dia cari hidup kita bukan untuk dihukum, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dirajam, bukan untuk dilempar ke neraka. Melainkan dia ingin memberikan anugerahnya bagi kita.
bahwa semua kesalahan kita sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Semua pelanggaran kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Oleh karenanya, ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, ketika kita sudah menerima cinta Tuhan, jangan lagi menengok ke belakang. Jangan lagi hidup dengan hidup yang masa lalu. Tetapi hiduplah seperti Kristus. Orang yang mengalami anugerah Tuhan, orang yang menerima anugerah Tuhan, dia tidak akan menyanyiakan, dia tidak akan suka hidup di dalam dosa. Karena dosa bukan hanya memberikan kita kemerdekaan, dosa bukan hanya memberikan kita kebebasan, tetapi sejatinya dosa membuat hidup kita terbelenggu dan terpenjara dengan segala tipu daya dan keterikatan setan, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini, malam hari ini, Tuhan bicara lewat mulut aku untuk kita semua. Aku bukan untuk menggurui atau mengajari. Aku hanya sebagai as a pastor, hanya mengingatkan saja, saudara. Hanya saling sharing saja. Tuhan sayang kita loh. Tuhan cinta kita loh. Tuhan mengasihi hidup kita loh, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan saudara harus tahu baik-baik, di antara semua ciptaan Tuhan, manusia adalah ciptaan yang paling mulia dan berharga. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang mulia. Belum semua yang di YouTube dan di Facebook, sama-sama katakan dengan saya. Ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diciptakan secara mulia. Amin. Dan hidup saya berharga. Amin. Sadari ini baik-baik. Di antara semua ciptaan Tuhan, yang paling mulia dan berharga adalah saudara dan saya. Adalah manusia. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, atas dasar inilah Tuhan pada akhirnya merelakan dirinya untuk turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Karena saudara dan saya berharga. Karena saudara dan saya diciptakan mulia. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Dan upah dosa firman Tuhan katakan jelas maut. Dan Bible mencatat dengan jelas tidak satupun orang yang benar. Semua sudah kehilangan kemuliaan Elohim. Gak ada yang benar. Gak ada yang benar. Kita dibenarkan bukan karena amal ibadah kita. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita. Kita dibenarkan oleh penumpahan darah Yesus dan penghancuran tubuh Kristus di atas kayu salib. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya dipandang benar, dipandang mulia, dipandang berharga oleh Bapa di surga. Karena Kristus Yesus putranya telah mati bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan terima kasih Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya Yesus rela datang ke dunia untuk hanya dihina. Gara-gara kita, Yesus dihina. Gara-gara kita, Yesus ditolak. Gara-gara kita, Yesus tidak diakui ketuhanannya. Gara-gara saudara dan saya, Yesus pada akhirnya harus terhukum dan mati. Karena kita berharga, karena kita mulia. Sehingga pada akhirnya dia rela diabaikan, dikucilkan, dihukum, dan dibunuh, mati bagi saudara dan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hal inilah yang harus kita sadari bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Semua ada ribuan jemaat Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, jangan lemas-lemas. Hidup saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Big question is, kenapa saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan? Padahal kita sering jatuh dalam dosa loh. Padahal kita sering buat kesalahan. Padahal kita sering nggak pergi ke gereja. Kita malas pergi ke gereja. Nggak suka baca firman. Nggak suka beribadah. Bahkan kita nggak pernah balikin persembahan, kasih perpuluhan.
Tapi kenapa kita masih dicari Tuhan? Kenapa kita masih berharga? Padahal aku ini banci, pastor. Aku ini homo. Aku ini lesbian. Aku ini LGBT. Aku ini pecandu narkoba. Aku ini aborsi berkali-kali. Aku ini bandar narkoba. Aku ini mantan residivis. Aku ini orang yang gak berharga. Aku orang yang banyak bikin dosa. Aku banyak ngebunuh orang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Aku cuma katakan engkau tetap berharga di mata Tuhan. Haleluya. Rumah tanggamu berharga. Bu, suamimu yang udah selingkuh berkali-kali, dia tetap berharga. Istrimu yang sering kali ngelawan suami, dia tetap berharga. Anakmu yang sedang pacaran dengan sama orang gak seiman, dia juga tetap berharga. Anak kita yang kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, kecanduan seks, dia juga berharga. Sadarilah, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Makanya kalau orang ketahuan dia jatuh berzina, selingkuh, pasti sama manusia akan dihukum. Pasti sama manusia akan dihakimi, akan dijauhi, akan dijolimi, akan disikat reputasinya, karakternya akan dibunuh. Tetapi tidak di dalam Tuhan. Tuhan rela menanggung itu semua hanya untuk saudara dan saya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Yang pertama, karena kita diciptakan segambar dan secitra dengan Tuhan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya malam hari ini dalam ibadah siaran langsung. Saya diciptakan Tuhan. Secitra dan segambar dengannya. Amin. Amin. Makanya Tuhan datang ke dunia, ambil rupa manusia. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Ada benih ilahi, ada karakter ilahi di dalam hidup kita. Saudara jangan bilang jelek-jelek begini. Saudara nggak jelek. Saudara diciptakan Tuhan tuh serupa dengan Tuhan. Kita ini diciptakan serupa dengan Tuhan. Saudara jangan, aduh mata saya sipit, mata saya belok, kulit saya putih, kulit saya hitam, rambut saya keriting, rambut saya lurus. Saudara diciptakan Tuhan itu segambar dan secitra dengan Tuhan. Jangan main-main saudara. Saudara ada di dunia ini karena saudara sudah didesain like a God. Seperti Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang mengutuki diri kita. Saya ini anak haram. Saya ini perempuan cabul. Saya ini orang gak berharga Pak Pendeta. Saya ini jelek. Saya ini bau. Saya ini orang miskin. Saya gak punya apa-apa. Saya ini kuper. Saya ini orang kampung. Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Gak usah hakimin diri kita, saudara. Jangan mau dipakai setan. Setan itu paling demen mengintimidasi, memprovokasi, memojokkan, memaksa kita. Untuk pada akhirnya kita berkata, saya ini udah gak layak. Saya ini banyak dosa. Saya ini penjina berat. Saya ini pelacur. Saudara diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua. Mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Nah ini dia, saya senang nih. Jawabannya yang kedua, mengapa hidup kita diciptakan segambar dengan Tuhan? Artinya, mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Yang kedua, karena kita adalah anak kesayangannya. Karena kita adalah anak-anaknya. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya anaknya Tuhan. Belum semua sama-sama katakan dengan saya anaknya Tuhan. Saya anak kesayangannya Tuhan. Amin. Saudara dan saya ini anak kesayangannya Tuhan. Amin. Saudara dan saya anak kesayangannya Tuhan. We are under Christ. Kita di dalam Kristus, di bawah Kristus Yesus. Kita disayang oleh Tuhan. Saudara tuh disayang oleh Tuhan. Bu, suamimu yang kepala batu itu, suamimu yang tukang berzina itu anak kesayangan Tuhan. Makanya doa sama Tuhan, Tuhan ubahkan anak kesayanganmu supaya nggak berzina lagi. Gitu loh. Pak.
Istrimu yang cerewet, Pak. Istrimu yang cerewet, Pak. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ngomong melulu, ngoceh melulu, marah melulu. Mulutnya mau saya cabein, Pak Pendeta. Pak, istrimu itu anak kesayangan Tuhan. Doa sama Tuhan, tutup mata, lipat tangan Tuhan. Karena dia anak kesayanganmu ya Tuhan. Jamahlah Tuhan, pulihkanlah dia Tuhan. Ubahkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, pasti berubah. Amin. Kita berharga. Kalau saudara lagi ngadapin pergumulan, saudara sedang menghadapi tantangan, saudara sedang menghadapi rintangan, saudara sedang dijelekin orang, saudara sedang mengalami hutang piutang, jangan marah, jangan pernah salahkan keadaan. Saya kalau menghadapi apapun saudara, saya cukup tutup mata, lipat tangan, atau saya taruh tangan kanan di dada seperti ini, saya bilang, saya adalah anak kesayangan Tuhan. Saya pasti dibela, saya ditolong, saya disertai, saya di backup Tuhan. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengampuniku, Tuhan menyayangi hidupku. Aku anak kesayangan Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita ini anak kesayangannya Tuhan. Makanya setan gemes sama kita. Karena kita yang disayang. Karena kita yang dicintai. Karena kita yang dikasihi. Bilang sama masalah, saya anak kesayangan Tuhan, keluarga saya pasti dipulihkan. Saya anak kesayangan Tuhan, rumah tangga saya pasti dipulihkan. Saya anak kesayangan Tuhan, suami saya pasti diubahkan. Saya anak kesayangan Tuhan, pasti istri saya diubahkan. Saya anak kesayangan Tuhan, anak-anak saya pasti diubahkan. Saya anak kesayangan Tuhan, pasti saya diberkati. Usaha saya pasti akan berhasil. Karena saya anak kesayangan Tuhan, maka hidup saya dijamin, diberikan kepastian, ditolong, dibela, diberkati, dan diangkat menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Yang selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu. Mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Selain yang pertama kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Yang kedua kita adalah anak-anak kesayangannya. Dan yang ketiga mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Karena anugerahnya diberikan kepada hidup kita. Anugerah Tuhan tidak diberikan kepada malaikat. Anugerah Tuhan tidak diberikan kepada binatang. Anugerah Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita disertai karena anugerah. Kita ditolong karena anugerah. Kita diangkat derajatnya karena anugerah. Kita dipromosikan karena anugerah. Jabatan kita naik karena anugerah. Kita dibuat Tuhan menjadi kaya, itu karena anugerah Tuhan. Kita dibuat menjadi terkenal, itu karena anugerah Tuhan. Lihat sekelilingmu. Kenapa saya bisa seperti ini ya? Kenapa saya bisa hebat sampai seperti ini ya? Itu karena anugerah Tuhan. Tadinya 15-20 tahun yang lalu, kita bukan siapa-siapa. Kita datang dari kampung kecil, mengadu nasib di kota, di Jakarta kah, di Medan kah, di Bandung kah, di Surabaya kah. Kita nggak bawa apa-apa, cuman baju sehelai. Dan hari ini, lihat sekelilingmu, kita punya rumah mewah, kita punya mobil, kita bisa punya motor, kita bisa punya sepeda, kita masih bisa makan, bisa bayar kos-kosan, bisa bayar kontrakan, bisa bayar cicilan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan malam hari ini. Dengar baik. Kita anak kesayangannya. Karena Tuhan menyatakan anugerahnya atas hidup manusia. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Yang keempat, karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Sama-sama katakan dengan saya ahli waris kerajaan sorga. Amin. Amin saudara. Nama saudara dan saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Elohim. Waktu saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu nama kita tercatat. Dan gak akan pernah hilang. Nama kita gak akan pernah hilang. Dicatat. Kenapa? Karena ada materainya. Apa materainya? Roh Kudus. Roh Kudus sampai hari datang keselamatannya Tuhan, dia memateraikan kita. Melegitimasi kita. Keselamatan kita aman di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan juga selanjutnya, kita ahli waris. Maksudnya kita sudah diberikan jalannya, yaitu Yesus. Kita sudah diberikan pintunya, yaitu Yesus. Kita sudah disediakan kuncinya, yaitu Yesus.
Kita sudah disediakan rumahnya di sorga bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir, saudara dan saya sudah disediakan mahkota kemuliaan. Ketika kita nanti pulang, Tuhan menyediakan mahkota bagi saudara dan saya. Amin untuk firman kabar baik pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sudah dengar firman-Mu dan Kau memateraikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. In Jesus' name, amin. Bapak Ibu, jangan lupa hari Senin besok jam 8 kita ada ibadah kabar baik. Saya akan sampaikan firman Tuhan pukul 8 di Facebook Pastor Verona. Yang di YouTube ya, harus gabung ke Facebook jam 8. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang ingin pergi ke Israel, ingat, kuota pendaftaran hanya 30 orang saja. Kuota pendaftaran hanya 30 orang saja. Pastikan saudara mendaftar. Pastikan saudara mendaftar yang rindu mengawali tahun yang baru. Berdoa di tanah perjanjian. Sebelum kita melewati Januari, tanggal 17 saya pilih di tengah-tengah. Untuk kita berdoa selama 9 hari di tanah suci perjanjian Israel. Amin. Saya berdoa minimal saudara 1 kali pergi ke tanah perjanjian. Seumur hidup minimal 1 kali. Saudara menginjak tanah di mana Yesus pernah menginjaknya. Saya bersama dengan rekan saya, Pastor William, akan memimpin rombongan sebanyak 30 jiwa. Untuk bersama-sama kita pergi ke tanah perjanjian. Berdoa selama 9 hari di sana. Dan kita juga akan ada di Hermon. Di Bukit Hermon saya akan memberkati ekonomi semua peserta yang akan ikut di tanah perjanjian. Di Bukit Hermon seperti firman Tuhan. Seperti minyak di atas kepala Harun. Yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Karena kesanalah berkat Tuhan diperintahkan dan dicurahkan. Saya akan memberkati seluruh peserta. Termasuk tour guide-nya akan saya doakan, tour leader-nya. Ya saya sendiri sih. Saya berkati begini saudara. Saudara pastikan daftar di running text di bawah ini ya. Daftarkan diri saudara di bawah running text ini agar saudara menerima pemulihan dan terobosan di tahun kemuliaan dan bersinar bersama dengan Roh Kudus. Itu saja informasinya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengharapan Roh Kudus turun hidup kita. Mulai hari ini sampai untuk kali yang kedua, menjemput setiap saudara dan saya yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam, sampai jumpa besok malam di ibadah kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.